Pemirsa, saat ini kita berada di sebuah bukit yang sangat elok, yang sangat indah dengan panorama lereng Gunung Anjasmara. Nama Anjasmara ini kemungkinan diambil dari sebuah kitab yang bernama Serat Damarwulan. Saat ini Serat Damarwulan menjadi koleksi British Library yang merupakan karya anak manusia terbaik di dunia. Nah ini karena dilengkapi dengan gambar-gambar serta tulisan Jawa baru gitu ya. Nah ini sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan gambar-gambar itu menceritakan kehidupan orang-orang Jawa di abad ke-17 ke-18. Jadi luar biasa sekali ya. Yang diceritakan bahwasanya dalam Serat Damarwulan tersebut itu kemudian di Majapahit yang berlatar belakang perang Paregreg ini terjadi huru-hara atau kemudian kerusuhan yang dipimpin oleh Kebo Marcuet, sehingga kemudian Ratu Kencana Wungu membuat sayembara siapa saja yang berhasil menumpas Kebo Marcuet akan dijadikan suami. Nah waktu itu Ratu Kencana Wungu masih perawan. Nah kemudian kita sambil jalan-jalan ya. Nah ini jadi masyarakat ini membuka trek pendakian Monten Alap-Alap ya. Jadi di Dusun Supodo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu kemudian spotnya adalah sebuah bukit yang muntuk, sebuah bukit kecil itu bisa tempat area camp, namanya area camp Wunut Kembar. Nah di situ. Sedangkan jika menghadap ke barat akan terlihat keindahan panorama Gunung Anjasmara. Ternyata yang berhasil menumpas Kebo Marcuet tadi itu adalah Minak Jinggo, Adipati Belambangan. Namun karena Minak Jinggo wajahnya buruk rupa, Ratu Kencana Wungu ini takut menikah dengan Minak Jinggo. Akhirnya mengolor-olor waktu sampai kemudian Minak Jinggo marah, maka Minak Jinggo memberontak kepada Ratu Kencana Wungu. Sehingga terjadi perang antara Minak Jinggo dan Majapahit. Sehingga kemudian Ratu Kencana Wungu membuat sayembara yang kedua. Barang siapa yang berhasil menumpas Minak Jinggo akan dijadikan suami. Nah ini ternyata istananya Patih yang waktu itu namanya Patih Logender memiliki dua putra, yaitu Layang Seto, Layang Kumitir dan satu putri bernama Putri Anjasmara. Ternyata mereka ini ya memiliki abdi atau budak yang bernama Damarwulan. Damarwulan ini kalangan abdi atau kalangan budak, tapi memiliki muka yang tampan rupawan. Sehingga kemudian Putri Anjasmara ini jatuh cinta kepada Damarwulan yang menikah secara sembunyi-sembunyi dengan Damarwulan. Nah ini, coba indahnya ya. Nah di sini juga masyarakat, terutama Cak Domble ini memfasilitasi area Wunut Kembar ini dengan tempat duduk. Tempat duduk ya, tempat duduk. Jadi ini sudah merupakan tempat duduk yang nyaman katanya Cak Domble karena di dalam hutan bukan di dalam kafe. Jadi tempat duduk ini sudah recommended ya, siapa saja yang kelelahan dalam trek pendakian bisa duduk-duduk di sini. Nah tadi kita lanjutkan ceritanya. Ternyata kemudian Damarwulan ini tampil membantu Ratu Kencana Wungu untuk menumpas Minak Jinggo. Akhirnya kemudian Damarwulan berhasil dipenjara Minak Jinggo karena kesaktian Minak Jinggo yang memiliki pusaka Gada Wesi Kuning atau gada ya, gada besi kuning ini, sehingga kemudian Damarwulan dipenjara. Namun karena ketampanan Damarwulan, dua istri Minak Jinggo yang bernama Puyengan dan Wahita jatuh cinta kepada Damarwulan. Secara sembunyi-sembunyi membocorkan rahasia kesaktian suaminya, sehingga kemudian Damarwulan mengetahui kelemahan dari kesaktian Minak Jinggo, akhirnya berhasil menumpas Minak Jinggo, membawa pusaka Gada Wesi Kuning serta memperistri dua istri Minak Jinggo, Puyengan dan Wahita, dibawa ke Majapahit. Kemudian Damarwulan pun menjadi suami dari Ratu Kencana Wungu. Artinya Damarwulan seorang abdi atau budak karena ketampanan dan kecerdikan serta kesaktiannya ini menjadi suami dari Ratu Kencana Wungu, Putri Anjasmara, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Wah luar biasa sekali Damarwulan ya, memiliki istri 4 sekaligus. Nah
Kalau wunut kembar ini berarti 2, bukan 4 ya, bukan 4. Kalau istrinya Damar Wulan memang 4 gitu ya. Yang satunya memang Putri Anjasmara menjadi nama gunung di selatan ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Sehingga ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan ini memiliki landmark atau latar belakang adalah gunung-gunung Anjasmara, Welirang, Arjuna dan Penanggungan yang selalu hijau biru abadi selama-lamanya gitu ya. Baik dari zaman Majapahit hingga saat ini selalu warnanya itu hijau biru abadi. Nah, wunut kembar 939 mdmpl ini area camp yang sangat indah. Tapi jangan ngecamp di pinggir tebing sini, nanti melorot. Jadi cari lokasi yang datar. Ya di lokasi yang datar ini gitu ya. Nah, juga memfasilitasi lah ini Cak Donggla ini mengangkat bambu ini untuk membantu teman-teman agar melepaskan letih dan lelah selama pendakian, bisa duduk-duduk di atas bambu. Nah, di sini ya, sambil menikmati pemandangan yang indah. Coba lihat yang berwarna putih itu adalah Sungai Pikatan. Tadi nama Pikatan ini sudah menjadi legenda dari sejarah Jawa Timur dalam prasasti Wulik tahun 934 Masehi. Jadi abad ke-10, sekitar 1000 tahun yang lalu. Seorang permaisuri yang bernama Parameswari Rakai Mangibil Diakebi, itu adalah permaisuri dari Empu Sindok, itu telah menata irigasi di area ini, yaitu menetapkan prasasti Wulik bersama kemudian penduduk Wulik antara lain Desa Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Sebagian nama desa ini masih ada seperti Pikatan dan Padi-Padi. Namun Busuran kemungkinan saat ini menjadi Bakalan gitu ya. Kemudian Pangiketan mungkin saat ini menjadi Trece, Sajen. Mungkin Pangiketan, Busuran, Padi-Padi, Pikatan, dan ini ada sebagian besar desa-desa sampai saat ini masih namanya tetap seperti Padi, ada yang sudah berubah. Artinya lokasi dari Sungai Pikatan ini sudah diatur sedemikian rupa yang dibentuk sebuah dam-dam irigasi, terutama yang dikenal dengan irigasi Kahulunan, Wuatan Wulas, dan Wuatan Tamya. Nah, ini salah satu kontribusi seorang perempuan dalam menata kemakmuran masyarakat di lereng Gunung Welirang. Nah, lokasi ini memang tidak jauh dari lereng Gunung Welirang, berbatasan dengan lereng Gunung Anjasmara ya. Kita sambil duduk-duduk lagi, mungkin kamera bisa diarahkan ke pemandangan sana. Jadi lereng Gunung Anjasmara ini selain kemudian latar belakang dari cerita Damar Wulan, bahkan dalam film Sandiwara Radio yang dikenal dengan Tutur Tinular, Arya Kamandanu, Maisin kemudian memiliki putri yang bernama Ayuwandira, yang Maisin yang kemudian menuju lereng Gunung Anjasmara ini menjadi tabib perempuan yang bernama Nyai Paricara, itu juga berlatar belakang dari lereng Gunung Anjasmara yang elok ini. Sehingga kemudian lereng Gunung Anjasmara ini memiliki makna sejarah yang luar biasa bagi ekstensi kerajaan Majapahit, termasuk legenda dan cerita rakyat Damar Wulan, legenda dan sandiwara radio Tutur Tinular juga berlatar belakang Gunung Anjasmara, Welirang, Arjuna ya, dan Penanggungan. Termasuk kemudian di situ ada Nenek Raga Runting yang tinggal di lereng Gunung Anjasmara bersama Ayuwandira, putri dari Arya Kamandanu, dan kemudian putri dari Maisin atau Nyai Paricara, seorang tabib kerajaan ya. Itu sangat luar biasa sekali. Banyak cerita dan kisah, terutama coba bayangkan 2 pohon wunut raksasa ini malah bukan mirip seperti pohon, malah mirip seperti seorang pertapa yang ratusan tahun menunggu bukit ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali ya. Jika kita lihat apakah para pemirsa atau teman-teman melihat sosok pertapa tersebut, mungkin kamera bisa didekatkan. Nah, akan terlihat kan? Jadi ada sosok pertapa yang menempel di pohon wunut raksasa itu, akan bisa terlihat dari sini. Nah, itu adalah orang bertapa gitu ya. Orang bertapa sampai kurus, kering, dan berlumut. Nah, itu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi luar biasa sekali. Kalau orang bertapa di situ memang sulit ya, karena pakaiannya itu pakai pakaian hitam putih kayak kainnya Hanoman di situ ya. Nah, namun di sini itu akan jelas sekali ya, pakaiannya serba putih ya untuk pertapa tersebut, dan pertapa tersebut sangat berlumut gitu ya, menempel di pohon wunut raksasa tersebut. Apakah nama ada yang ada di sana itu ya? Itu kayak itu yang di sana ini. Kayak ular
merah saja di sana itu ya. Nah ini, jadi inilah berbagai macam kemudian keindahan alam Nusantara yang penuh dengan cerita, sehingga kemudian banyak hal yang diceritakan, banyak hal yang kemudian penuh dengan pesona-pesona budaya yang ada di atasnya. Semoga kemudian keindahan alam ini tetap lestari dan kemudian serta tinggalan-tinggalan dan cerita-cerita kerakyatan yang ada di atasnya, serta kemudian generasi muda akan sadar pentingnya penghijauan, pentingnya alam bagi kemudian eksistensi kehidupan manusia. Hutan juga rumah dari sebagian besar flora dan fauna. Bahkan flora sebagian besar merupakan obat bagi kanker, diabetes, TBC, bahkan HIV/AIDS. Bahkan hutan merupakan rumah bagi sekawanan mamalia, reptil, kemudian amfibi, kemudian antropoda, kemudian serangga-serangga, burung-burung, bahkan rumah bagi monyet. Semoga bermanfaat.